Apa kegiatan abang hari ini? Sebenarnya saya tidak bahagia karena saya sebenarnya korban. Apa enggak Bang Dirman tidak tertarik menjadi staf khusus misalkan bidang seni, bidang apa tadi podcast, bidang YouTube, bidang macam-macam bidang. Cuma itulah kenapa saya tidak terinspirasi jadi ASN, karena saya tidak begitu mengenal yang namanya Harry Zalhul. Tapi kan ada orang cakap nak bangun jembatan Batam Bintan tapi tak buat-buat. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan tokoh, tapi selalu dekat dengan tokoh. Dia bukan seorang seniman handal, tetapi lagu-lagunya, puisi-puisinya ada di mana-mana. Dia bukan pengusaha, tapi sekarang dia berjualan kemana-mana. Dia juga bukanlah YouTuber, tapi viewernya banyak. Dan dia memang seorang yang saya panggil khusus karena dia bukan siapa-siapa, tapi ada di mana-mana. Selamat datang Bang Sudirman El Batami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kegiatan abang hari ini? Kegiatan sejak masa pandemi ini jualan kue lah. Jualan kue. Ya. Kalau boleh tahu supaya kita iklan, kue apa yang abang jual? Kue kita nama dia Pastri Dayangku. Pastri Dayangku. Ha, Pastri Dayangku ini racikan atau resepnya dari siapa? dari orang rumah. Karang sendiri atau racik sendiri atau membuat menu sendiri? Nyuri-nyuri di YouTube juga. Oh, jadi ilmunya dari YouTube, tidak ada masalah. Ya. Oh, dia omset sekarang satu bulan ada 10 juta, 20 juta? Waktu pertama-pertama tuh sempat 23 juta lah. Masya Allah. Setahun lalu, dan kita memang sekarang ini setahun berjalan sama dengan podcast. Suara Hardi. Ya. Berarti kelahiran Suara Hardi sama dengan kelahiran Pastri Dayangku. Ya, kita bagian lapangan. Kalau podcast ini kan di sini. Aha. Pastri Dayangku yang ke lapangannya. Oke, luar biasa. Karena luar biasa itulah saya undang Bang Dirman. Saya kenal Bang Dirman pandai main musik walaupun dengan handphone saja. Banyak lagu yang dikarang. Tapi sebelum itu saya tahu Bang Dirman pernah hinggap di sebuah pesantren dan banyak membantu di Kementerian Agama. Tapi sebelum itu lagi banyak lagi. Sebenarnya Bang Dirman itu ada di mana? Ya, kita ada di mana-mana lah. Macam angin. Ya, kita nak beramal juga. Alhamdulillah. Ya, itulah niat kita memang untuk beramal. Apa aja yang kita bisa buat, kita buat aja. Mau di apa ya? Ya, mau belajar ikhlas beramal sebenarnya, tapi belum ikhlas juga. Tapi kalau boleh memilih, tadi pernah mengarang lagu, pernah membaca puisi, pernah berjualan kue, dan sekarang juga ada channel YouTube, pernah berada di pondok. Di antara yang saya sebutkan ini, di mana yang sebenarnya Bang Dirman rasa senang dan ingin sepenuh hati bekerja di situ? Ya, kalau kita lihat dari aspek apa ya, kesenangan, memang saya ini terlalu banyak kesenangan. Oh gitu. Senang ini, senang itu gitu kan. Aha. Ya, hidup ini kan menunggu mati aja. Ha. Cuma menunggu mati ini terlalu lama, jadi kita buatlah yang macam-macam. Yang penting happy. Yang penting happy, bisa sambil-sambil beramal. Karena beramal itu berat, sambil-sambilan aja dulu. Tapi kan semua itu ada basis ilmu atau ada training atau ada latihan atau dipelajari. Bang Dirman belajar di mana sebenarnya? Ya, kalau mau dibilang otodidak, tidak juga sepenuhnya. Ada basic-basic juga, seperti misalnya musik. Aha. Itu bapak saya dulu, mungkin saya bisa klaim bapak saya ini termasuk orang pertama yang punya grup kompang Di di Batam nih lah, di Batu Besar. Oh, Bang Dirman ini putra asli
Batam. Ya, mak saya pun lahir kat Batam. Oh, anak tempatan lah, perpat. Cuma marga saya El Batami. Hah. Kan ada Al Batami, ada El Batami. Bedanya apa? Kalau Al Batami itu ke Arab-Araban. Hah. Kalau El Batami Ke ke Melayu-Layuan. barat-baratan. Ke barat-baratan. Yang ke Melayuan ini belum timbul, Dul Batami. Waduh, Batam. Iya. Kita balik lagi tadi yang pertanyaan awal saya. Yang mana? Bang Dirman belajar di mana dari semua aspek yang punya kebolehan tadi? Ya kita kan semua itu dari inspirasi. Biasanya kan inspirasi itu timbul karena melihat orang. Nah, misalkan mau jadi ustadz, inspirasi dari mana? Semuanya tuh dari itulah tadi Hood Brothers, keluarga Hood. Hah? Jadi keluarga Pak Hardi ini termasuk inspirasi bagi saya yang cukup luar biasa lah. Seperti dulu kan pertama saya kenal tuh Dato' Huzrin Hood. Di Tanjung Pinang? Dulu kat Batam pernah pertama kali tengok lah. Dah lama lah. Jadi saya tengok Pak Huzrin ni kan, Ustaz ni. Situ timbul inspirasi. Waktu itulah memang saya masih di pesantren Sanawiyah. Jadi itulah ada inspirasi, bagus juga kalau jadi ustaz nih. Kemudian kenal Pak Hardi. Dan Pak Hardi inilah yang kemudiannya saya banyak kenal lah. Dan saya gali-gali Pak Hardi ternyata seorang guru. Jadi saya pun terinspirasi lah. Saya sempat juga mengajar hampir 10 tahun. Jadi guru? Jadi guru. Guru apa tuh, Man? Guru komputer, Haha. guru bahasa Inggris, sempat juga guru macam-macam lah. Kalau tak ada guru ada yang sakit saya gantikan. Kemudian saya kenal Husni Zarhud. Itulah juga inspirasi saya. Waktu itu masih rambut panjang. Dulu kan saya suka baca tulisan MH Ini Najib di koran itu Sriwijaya Pos. Itu dulu. Setelah itu lama-lama dengan mengenal Husni Zarhud, wah, saya tengok ini bagus juga nih. Waktu itu Bang Nizar tuh gondrong rambutnya. Itu terinspirasi saya untuk menjadi ikut-ikut lah. Belum jadilah penyair gitu kan, ikut-ikut. Puisi saya itulah hanya satu saja. Aku Bukan Hairil, itu judulnya. Aku Bukan Hairil. Saya baca luar biasa. Aku Bukan Hairil. Tapi kan semua ada ujungnya dan semua orang bicara spesialisasinya. Dari semua rangkuman yang kebolehan yang ada, Bang Dirman bahagianya berada di profesi mana sebenarnya? Sebenarnya saya tidak bahagia karena saya sebenarnya korban. Kenapa korban? Korban dari kurikulum di negara kita ini. Sebab itu Bang Dirman pernah ada korban TV kalau tidak salah. Iya, ada korban TV. Karena kurikulum pendidikan kita kan terlalu banyak muatannya. Ada ini. Akhirnya saya itulah korban. Nah ini juga. Walaupun mungkin tidak juga setengah-setengah, tapi kadang saya pening juga. Yang mana yang saya buat ini kan. Itu. Jadi kalau gitu, kita kan bicara tadi spesialisasi, bicara kekhususan. Iya. Ada yang istilahnya, saya lebih respect ini, yang saya hanya mencoba Bang Dirman memilih saja. Khususnya di bidang mana? Ya mungkin kalau saya ini perjalanan saya jadinya seperti bukan estafet dari waktu ke waktu aja lah saya menjalani hidup ini. Moving, berpindah-pindah. Iya, sekarang saya berlakon sebagai seniman lah, walaupun ya begitu-begitu aja. Iya, sebab kan kita punya podcast ini kan ada yang mau saya tulis Sudirman El Batami sebagai apa? Ini kami bingung juga menulis sebagai apa itu. Ya mungkin kalau sekarang ini sesuai dengan nama saya Sudirman itu suratan takdir seorang seniman. Jadi Sudirman itu suratan takdir seorang seniman. Dulu kan waktu kecil nama saya sebenarnya nama kecil saya Rusli. Tapi karena sering sakit, bapak saya nih mengubah jadi Sudirman nama saya. Karena terinspirasi Jenderal Sudirman. Yang sakit-sakit juga. Tapi sakit-sakit juga. Memang sempat juga saya sakit malaria juga.
Oh, kayak Pangeran Jenderal Sudirman yang Iya. sedang gerilya itu. Dan ini pun jaket ini karena mengikut Jenderal Sudirman. Oh betul, dia pakai jaket besar, betul. Walaupun posisi Batam pada saat panas tetap pakai jaket. Iya. Tapi karena- apakah bukan menutup bodinya? ya sebenarnya itu. Bang Dirman, orang sekarang kan saya sekali lagi ke depan kita mau generasi kita tuh punya spesialisasi yang saya bilang, punya kekhususan. Sehingga suatu saat dia bisa menjadi staf khusus, ahli gitu. Apa enggak Bang Dirman tidak tertarik menjadi staf khusus misalkan bidang seni, bidang apa tadi podcast, bidang YouTube, bidang macam-macam bidang. Ya sebenarnya saya pernah ditawarin lah jadi ASN gitu kan. Walaupun mungkin dari bawah. Cuma itulah kenapa saya tidak terinspirasi jadi ASN, karena saya tidak begitu mengenal yang namanya Harizalhood. Oh, Jadi itulah. Jadi saya menolak untuk jadi ASN. Selain orang bilang seniman susah diatur gitu kan. Ya mungkin karena itu juga kenapa jadi begini gitu kan. Ya, karena kalau tidak ada kekhususan, ya akhirnya mungkin orang akan melihat Sudirman dalam waktu singkat dia akan ya istilahnya tidak dapat langgeng gitu karena ia mengambil sesuatu kebolehan yang singkat itu. Ya sebenarnya saya juga mau membantah juga ucapan kawan-kawan dekat saya, kritikan, katanya saya ini tidak bisa fokus gitu kan. Karena kalau fokus bisa jadi staf khusus. Iya, padahal saya pernah jadi guru itu hampir 10 tahun. Karena itulah banyak yang tak kenal, karena saya fokus jadi guru sampai lupa kawin. Oh. Dan itu saya 5 tahun terakhir ini saya fokus mengelola panggung puisi. Setiap bulan kita ada panggungnya, walaupun sekarang akan kita pindahkan ke Batam Center. Dan itu saya pikir sudah fokus, tidak jarang orang bisa membuat suatu acara itu sampai bertahan sampai 5 tahun gitu kan. Kemudian sekarang saya mau fokus jualan kue, udah setahun jalan. Ya itu, Pastri Ya. Dayangku tadi. ya. Nah, kalau begitu apakah nanti ada hal-hal yang baru lagi? Ya di zaman yang serba tidak pasti ini kan sudah masuk zaman serba tidak pasti. Ya, new normal. New normal itu kan tidak pasti, tidak normal itu. Selain ini normal, ini sudah akhir zaman. Jadi akhir zaman ini kita zaman pun semua menumpuk di akhir zaman ini, tuntutan semakin banyak. Ya apa yang kita bisa buat kita buat aja. Itulah filosofinya mungkin. Nah, karena ada filosofi itu kata Piramli falsafah itu, saya persilahkan Bang Dirman menyampaikan falsafah Bang Dirman di sini. Silakan. Falsafahnya tidak banyak-banyak. Selain cakap jangan tak cakap, buatlah apa yang bisa dibuat. Oh gitu. Supaya- Biar cakap sesuai dengan yang dibikin. Tak sesuai pun tak apa-apa. Yang penting Oh, gitu. cakap-cakap, buat-buat. Tak apa-apa. Tapi kan ada orang cakap nak bangun jembatan Batam Bintan tapi tak buat-buat. Ya, yang penting kan sekarang ini cakap itu didahulukan. Cakap dulu. Karena cakap bisa memberikan inspirasi. Iya, kan kun dulu. Kun nanti payakun. Oh gitu. Lanjutkanlah falsafah tadi yang kira-kira dapat membangkitkan generasi muda ke depan ini. Ya, bagi generasi muda, apalagi sekarang ini era digital, mungkin masa pandemi ini terutama untuk anak-anak sekolah, apa yang terjadi di dunia pendidikan sekarang ini, sekolah sudah dari rumah, itu bisa kita sikapi secara positif bahwa mungkin ini sudah zamannya, memang bukan mungkin sudah berjalan. Sudah zaman ini memang menuntut kita menggunakan IT itu secara maksimal. Karena itu saya tidak tabu anak-anak saya biarkan aja main HP. Jadi falsafahnya di mana falsafahnya itu? Falsafahnya tadi itu aja, buatlah apa yang bisa dibuat. Oh, buatlah apa? Bikinlah apa yang bisa dibikin. Iya. Itu aja.
Ya itulah yang bisa dicakapkan. Oke, terima kasih Bang Dirman karena banyak sekali nak dicakapkan sampai lupa yang untuk dihabiskan. Kalau begitu, kalau pastri pasti dayangku. Tapi kalau cakap, Jangan tak cakap. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.